Shalom, puji Tuhan. Kali ini kita akan membahas satu firman Tuhan yang berjudul Apakah Doa Itu? Kita akan belajar mengenai doa dan seri-seri selanjutnya akan berlanjut membahas mengenai doa. Yang pertama kita akan melihat apakah doa itu. Doa adalah komunikasi dengan Allah. Sekali lagi, doa adalah komunikasi dengan Allah. Artinya ada dialog di antara dua orang yang tentunya ada hubungan yang dekat. Bisa dibilang juga sebagai hubungan yang saling mengasihi, yaitu Allah dan manusia. Sebagai anak-anak Allah, saya dan saudara diundang untuk menghampiri tahta Tuhan, untuk menghampiri hadirat Tuhan, tahta kasih karunia-Nya. Kita membuka dalam Ibrani 11 ayat 6. Dikatakan di sana, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang mencari Tuhan, orang yang mencari Allah adalah orang yang mau membangun komunikasi dengan Allah, orang yang mau berdialog dengan Allah. Dan itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Jadi sekali lagi, apa itu doa? Doa adalah komunikasi dengan Allah. Jangan katakan kalau doa itu hanya sekedar kata-kata hafalan, hanya sekedar kata-kata biasa, kata-kata yang kita ulang. Tidak. Sama seperti kita berkomunikasi dengan sesama kita, berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kita. Apakah kita harus menyusun kata-kata? Apakah kita harus menghafal kata-kata kita? Apakah harus kita mengulang-ulang kata-kata kita? Tidak. Lantas, apakah ada waktu-waktu tertentu ketika kita berkomunikasi dengan sesama kita? Tidak. Kapanpun, dimanapun, ketika kita mau rindu, ketika kita mau untuk berkomunikasi kepada sesama kita bisa saja, mau kapanpun dan dimanapun itu. Itu juga yang diinginkan Allah kepada kita. Kapan kita berkomunikasi dengannya, di mana kita berkomunikasi dengannya tidak terbatas. Dimanapun itu kita berada, kapanpun itu waktunya, ketika kita ingin rindu, kita bisa membangun komunikasi dengan Allah. Untuk lebih jelasnya mengenai doa, kita perlu tahu konsep yang mungkin selama ini keliru dengan doa, yang masih dipahami oleh banyak orang. Apa saja itu? Yang pertama, doa itu bukanlah sekedar meditasi dengan diri sendiri, tapi doa itu dipersembahkan untuk Allah yang hidup. Yang kedua, doa berbeda dengan memohon kepada ilah-ilah lain dalam agama-agama lain. Yohanes 16 ayat yang ke-24. Kita buka bersama. Yohanes 16 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Sekali lagi, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Doa berbeda dengan memohon kepada ilah-ilah lain dalam agama-agama lain. Doa hanya dapat disampaikan dalam namanya oleh seorang yang percaya kepada Kristus. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika memohon kepada Tuhan, kita menyebut nama Kristus, disampaikan dalam namanya. Yang berbicara di ayat ini adalah Yesus sendiri. Karena kata Yesus kepada mereka, sampai sekarang mereka itu belum berdoa dengan menyebut nama Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus ingin supaya mereka berdoa, meminta dengan namanya, sehingga apa yang mereka minta akan mereka terima, sehingga penuhlah sukacita mereka. Yang ketiga, doa bukan hanya menyampaikan permohonan-permohonan,
Tujuan utama doa adalah memperdalam hubungan kita dengan Allah. Sekali lagi, doa bukan hanya menyampaikan permohonan-permohonan. Artinya, ketika kita mau berdoa, motivasi kita tidak hanya sekedar meminta selalu. Tapi motivasi utama kita, prioritas utama kita yaitu kita mau memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang paling penting. Selanjutnya, doa itu tidak hanya disampaikan di muka umum, tapi dimulai dari ruangan yang kecil. Seperti yang tadi saya katakan bahwa tidak terbatas ketika kita berdoa kepada Tuhan, dimanapun itu. Salah satunya, kita lakukan di tempat kita yang sering, seperti di kamar, di rumah. Jadi gak ada sekedar kita tampil di depan umum. Tuhan melihat orang-orang yang suka berdoa secara pribadi di tempat-tempat yang kecil, di ruangan-ruangan yang kecil. Itu ada dalam Matius 6 ayat yang ke-6. Mari kita lihat bersama-sama. Matius 6 ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa supaya kita, doa itu tidak ada sekedar disampaikan di muka umum, tapi kita mulai di ruangan kecil. Masuk dalam kamar, tutup pintu, dan kita berdoa kepada Tuhan. Yang kelima, kekeliruan mengenai doa yaitu, doa bukanlah mengulangi kata-kata agamawi yang sia-sia. Sama seperti yang saya katakan tadi. Doa adalah penyampaian maksud tertentu. Tidak hanya sekedar ketika kita mengulang kata-kata kita, menghafal kata-kata kita. Anggap kita sedang berkomunikasi dengan orang yang dekat dengan kita, sesama kita, saudara kita. Begitu juga yang Allah inginkan kepada kita. Supaya ketika kita berdoa kepadanya, kita berkomunikasi dengannya. Tidak dengan kata-kata yang diulang. Oleh sebab itu, sekali lagi, doa adalah komunikasi dengan Allah. Komunikasi dengan Allah bukan sekedar kata-kata yang diulang. Meditasi dengan diri sendiri, dengan menggunakan nama-nama Allah lain. Tidak sekedar menyampaikan permohonan, tapi untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Itulah mengenai doa. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di pembahasan kepada siapa kita berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.